Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karisma Nini Putri dengan NIM 240601211401119 dari kelompok 12 kelas IoT-A. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas replikasi proyek IoT yang berjudul Tinkercad Arduino Project Automatic Room Lighting System. Automatic Room Lighting System itu merupakan kondisi di mana lampu di sebuah ruangan akan menyala secara otomatis setelah mendeteksi adanya gerakan manusia dan tetap menyala hingga orang tersebut keluar dari daerah sensor atau diam tanpa gerakan. Selanjutnya kita masuk kepada tahap atau proses perakitan replikasi menggunakan Tinkercad. Pertama-tama marilah kita kumpulkan terlebih dahulu komponen-komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama itu tentu saja Arduino. Bisa diletakkan di sini. Kemudian breadboard, pilih yang small, bisa diletakkan di sini. Komponen selanjutnya yaitu gear sensor. Lakukan rotasi agar mudah dirakit. Komponen selanjutnya yaitu relay SPDT, bisa diletakkan di sini. Komponen selanjutnya yaitu power supply. Bisa diletakkan di sini. Komponen selanjutnya yaitu fotoresistor. Dapat diletakkan di sini. Komponen selanjutnya yaitu resistor. Lakukan rotasi dan letakkan di sini. Selanjutnya yaitu ada light bulb. Dapat ditaruh di sini. Nah, inilah komponen-komponen yang akan kita gunakan. Sebelum menjelaskan fungsi dari komponen-komponen ini, marilah kita rakit komponen-komponen berikut.
perakitan selesai, saya akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen ini. Yang pertama yaitu Arduino Uno R3, merupakan sebuah papan atau board pengembangan microcontroller yang berbasis chip ATmega 328P, berfungsi sebagai arena prototyping sirkuit microcontroller. Selanjutnya yaitu ada breadboard small, yang mana board ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan pengguna untuk menyolder. Kegunaannya itu sebagai media penghantar atau konduktor listrik, sekaligus tempat kabel jumper dilekatkan. Berikut ada relay, yang mana relay ini dihubungkan langsung dengan lampu, dan lampu ini akan menyala ketika kita gunakan power supply dengan voltase 5 volt dan juga 5 ampere. Relay SPDT ini berguna untuk menjalankan fungsi logika, memberikan fungsi penundaan waktu, mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dan bantuan dari signal tegangan rendah, dan juga untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubungan singkat. Relay SPDT ini memiliki 5 buah terminal, yang mana 3 buah terminal difungsikan untuk skalar dan juga 2 terminal lainnya sebagai coil. Sedangkan untuk power supply, itu adalah komponen perangkat keras yang menyediakan listrik untuk menyalakan komputer dan perangkat lainnya. Ini berfungsi untuk mengubah arus listrik yang ditarik dari sumber listrik seperti stop kontak, baterai, atau generator ke format yang benar dan meneruskannya ke perangkat. Komponen selanjutnya yaitu untuk mendeteksi terangnya cahaya, kita menggunakan fotoresistor. Fotoresistor ini juga dapat disebut light dependent resistors atau LDR, yaitu perangkat peka cahaya yang paling sering digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya cahaya atau untuk mengukur intensitas cahaya. Komponen berikutnya yaitu pada kaki yang terhubung ke ground, terdapat resistor yang bertujuan agar tidak cepat panas sehingga komponen-komponen berikut tidak cepat rusak. Resistor itu merupakan dua terminal pasif komponen listrik yang menerapkan hambatan listrik sebagai elemen sirkuit. Dalam rangkaian elektronik, fungsi resistor digunakan untuk mengurangi aliran arus, menyesuaikan level sinyal, untuk membagi tegangan dan membiasakan elemen aktif serta menghentikan saluran transmisi. Komponen selanjutnya yaitu terdapat peer sensor, yang merupakan sensor digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Peer sensor ini bersifat pasif, yang artinya sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah, tetapi hanya menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Peer sensor ini tugasnya untuk mendeteksi keberadaan objek atau makhluk hidup yang berada di dalam daerahnya. Baik, itu tadi fungsi-fungsi dari komponen-komponen. Berikutnya kita akan masuk ke dalam tahap perakitan kode blocks. Baik, setelah selesai dirakit, saya akan menjelaskan satu persatu dari code blocks ini. Yang pertama itu mulai dari set like sensor volt,
yang diset dengan unlock pin A0, yang mana right sensor volt itu merupakan fotoresistor, diset dengan A0 pada kabel kuning. Selanjutnya terdapat peer sensor volt yang diset dengan digital pin 2. Dan selanjutnya terdapat relay output volt dengan angka 8 pada kabel kuning berikut. Nah, kemudian kita masuk ke dalam conditional if else, yang mana like sensor volt kecil dari 600. Like sensor volt ini sendiri merupakan fotoresistor tadi. Kita mulai saja simulasinya agar terlihat. Nah, saat like sensor volt atau fotoresistor kecil dari 600, jadi 600 ini kita anggap sebagai angka pembatas antara gelap dan terang. Saat dia kecil dari 600, maka itu akan berada dalam keadaan gelap, dan jika besar dari 600, maka itu akan berada di dalam keadaan terang. Nah, apabila ini sudah memenuhi, maka akan lanjut ke bawah, yaitu ada peer sensor volt sama dengan height. Ini berarti bahwa height ini berarti bahwa ada objek yang berada di dalam daerah sensor. Langsung saja kita lihat, jika bergerak, maka lampu akan hidup. Nah, apa yang terjadi jika fotoresistor berada lebih dari 600? Maka lampu tidak akan menyala, karena sesuai dengan yang sudah kita set di awal. Nah, apa yang terjadi jika di dalam daerah menyala dan di luar, maka lampu pun akan padam. Karena lampu menyala hanya di saat ada objek yang bergerak pada daerah sensor saja. Jadi di set outputnya set pin 8 high, yang mana lampu menyala. Begitu juga sampai seterusnya. Oke, sudah selesai, kita stop simulation. Maka dari itu, replikasi Project IoT Automatic Room Lighting System sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Terima kasih.